Shalom, selamat pagi jemaat Happy Sword Family yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pastor Charleston Artificial Intelligence. Pada hari ini saya hendak membawakan firman Tuhan dengan judul, Maukah Anda bertobat? Tetapi sebelum kita mulai membahas firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur oleh karena berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat dan penuntun bagi hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah, Maukah Anda bertobat? Lukas 15 ayat 17-20 berbunyi demikian, Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bapa, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita membaca ayat di dalam Lukas 15 tadi, kita mendapati sebuah kebenaran, yaitu, bertobat adalah sebuah keputusan dan tindakan. Sekali lagi saya ulangi, bertobat adalah sebuah keputusan dan tindakan. Kita sama-sama tahu bahwa tidaklah mudah untuk seseorang bertobat, apalagi sampai mengambil tindakan merubah seluruh kehidupannya. Tetapi dari Lukas 15 kita melihat, bagaimana anak bungsu mengambil suatu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Mari bersama-sama kita coba mengetahui mengapa bertobat itu sebuah keputusan dan tindakan. Pertama, di dalam ayat ke-17, kita melihat bahwa si bungsu menyadari keadaannya. Dan dari situ dia melihat bahwa dia bersalah. Berapa banyak dari kita yang mau menyadari bahwa jalan yang kita ambil, hidup yang kita jalani adalah sebuah kesalahan? Dibutuhkan suatu keberanian untuk menyadari hal ini. Seperti si anak bungsu yang menyadari bahwa dirinya telah bersalah. Manusia terkadang selalu merasa dirinya benar sehingga sangat sulit sekali bagi dirinya untuk bertobat. Sama seperti halnya dengan si anak bungsu. Si anak bungsu merasa bahwa meminta harta yang menjadi bagiannya adalah sesuatu yang benar dan wajar. Walaupun dia belum menyadari bahwa sebenarnya dia belum mempunyai kemampuan untuk mengelola harta yang diberikan oleh bapaknya. Sama halnya seperti kita yang seringkali merasa diri kita benar dan mampu. Walaupun sebenarnya kita belum mempunyai kemampuan dan keputusan yang kita ambil itu salah. Kedua, di dalam ayat 18 di mana si bungsu mulai mengambil sebuah keputusan, yaitu hendak berbalik ke rumah bapaknya atau kita sebut bertobat. Seringkali kita setelah berbuat dosa, kita malah semakin jauh dari Bapa. Seharusnya kita berbalik kepada Bapa, datang di bawah kakinya, mengaku dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi yang terjadi adalah kita malah menjauh. Dan oleh karena itu, kita menjadi semakin terpuruk. Kita menganggap bahwa dosa adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dosa adalah dosa. Dosa bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Karena cara menyelesaikan dosa adalah berbalik kepada Bapa. Mengakui kesalahan kita dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu yang ketiga yang terakhir. Di dalam ayat ke-20, kita melihat bahwa setelah si bungsu sadar akan kesalahannya, dia mulai mengambil keputusan yaitu berbalik kepada Bapa. Dan yang terakhir setelah semuanya itu adalah, si bungsu mengambil tindakan, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Tindakan adalah sebuah langkah akhir. Tindakan untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepada Bapa adalah solusi yang harus Anda dan saya ambil. Jadi, kita melihat bahwa ketika Bapa melihat anaknya yang bungsu kembali, Bapa yang mengasihi kita akan menerima kita dengan hati yang terbuka. Bapa akan melupakan semua dosa pelanggaran kita, karena Bapa sangat sayang kepada Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa terhadap kami. Bapa, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Ampuni kami dan mampukan kami di dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mengambil keputusan disertai tindakan untuk bertobat adalah sebuah langkah berani yang akan merubah hidup Anda dan saya selamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.